Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Fitri Nortania dengan NIM 25040105 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan software SPSS dalam pengujian uji normalitas dan uji homogenitas, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika dasar. Langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita akan menguji normalitas suatu data dengan menggunakan software SPSS. Untuk langkah-langkah dalam pengujian normalitasnya, yang pertama kita buka dulu data yang sudah kita miliki. Nah, di sini saya menggunakan 31 responden dan 2 item. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah pengujiannya, kita ketahui dulu apa uji normalitas itu. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data, apakah berkontribusi normal atau tidak. Uji normalitas sendiri mempunyai syarat dan ketentuan. Apabila jumlah responden lebih dari 30, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan jika responden kurang atau sama dengan 30, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Dan jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka nilai berkontribusi normal, dan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka nilai berkontribusi tidak normal. Jadi kita di sini blok bagian nilai 67 sampai dengan yang terakhir. Lalu kita copy dengan cara klik Ctrl C, lalu kita buka software SPSS, lalu kita ke data view dan kita paste data yang tadi dengan cara klik Ctrl V, lalu kita pindah ke variable view untuk mengganti nama dan menyetingnya. Untuk nama yang pertama kita bisa ganti dengan motivasi, dan yang kedua kita ganti dengan prestasi. Lalu desimal kita ganti ke angka 0, ini juga angka 0. Lalu measure kita ganti ke scale, ini juga ke scale. Kalau sudah, kita kembali ke data view, lalu kita melakukan uji normalitasnya dengan cara klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Dan ini motivasi dan prestasi kita blok dengan cara Ctrl A, lalu kita pindah ke kolom dependent list, lalu kita klik plots, lalu kita centang bagian normality plots with test, lalu continue, lalu OK. Kalau sudah, bagian test of normality yang akan kita gunakan dengan cara kita pindahkan dulu dengan cara klik kanan, lalu kita copy, lalu kita buka aplikasi Word, dan di sini kita akan menyimpulkan hasil tes tadi. Kita buat tabel terlebih dahulu agar lebih mudah. Di sini kita bisa tuliskan nomor, lalu 1 dan 2, lalu kolom berikutnya kita bisa tuliskan dengan nilai SIG. Kolom selanjutnya kita bisa kosongkan, lalu sebelahnya kita bisa tulis dengan keterangan. Lalu kita rapikan kolom yang sudah kita buat terlebih dahulu. Kalau sudah, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, jadi nilai signifikan motivasi yaitu 0,200, lalu nilai signifikan yang prestasi yaitu 0,200, dan nilai yang akan kita bandingkan yaitu 0,05, ini juga 0,05.
Nah, sesuai yang sudah kita ketahui di awal, kalau nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka nilai berdistribusi normal. Ini juga normal. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan nilai SIK yang diperoleh, maka nilai distribusi dinyatakan normal. Oke, lanjut kita ke uji homogenitas. Kita buka dulu bagian data yang akan kita uji. Nah, uji homogenitas sendiri adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Uji homogenitas memiliki syarat dan ketentuan. Jika nilai SIK lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Dan jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Nah, ini data yang akan kita uji. Sebenarnya datanya sama dengan uji normalitas tadi. Jadi kita tidak usah menyalin ulang data tadi. Kita pakai data ini saja, lalu kita uji dengan cara klik analyze, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Nah, untuk yang motivasi kita bisa pindah ke kolom dependent list, lalu yang prestasi kita pindah ke faktor, lalu klik option, lalu kita centang bagian homogeneity of variant test, lalu continue, lalu OK. Nah, yang akan kita pakai adalah tabel yang berjudul ANOVA. Ini kita bisa klik kanan, lalu kita copy, kita buka Word, lalu kita simpulkan. Kita tempel terlebih dahulu. Kalau sudah, nilai signifikan ini yang akan kita bandingkan dengan signifikan yang telah ditentukan tadi. Jadi dapat kita simpulkan, jadi berdasarkan nilai SIK yang diperoleh dari uji homogenitas di atas adalah 0,153, maka distribusi data dinyatakan homogen. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Pada uji normalitas kita mendapatkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai distribusinya adalah normal. Sedangkan pada uji homogenitas kita mendapatkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai dinyatakan homogen. Sekian itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.